Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini dan kita mau menggunakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Dia berikan senjata puji-pujian. Biar mulut kita mau kita gunakan. Kita mau perkatakan dengan iman setiap pujian kita lepaskan. Biar itu memberkati atmosfer di bangsa ini, di kota ini. Bahkan hidup kita pun akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Biar Engkau menguduskan, hadirat-Mu menguduskan kami Tuhan. Tubuh, roh dan jiwa kami. Dengan darah-Mu yang kudus. Supaya kami boleh masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, kami menghargai Tuhan. Engkau yang sudah membuka jalan buat kami. Untuk kami menghadap Raja di atas segala Raja. Biar Engkau yang memimpin kami. Roh Kudus, Engkau yang membawa kami. Dan kami boleh menyatukan hati kami. Untuk bersama-sama menyenangkan hati-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Janji Tuhan, ya dan amin di dalam Yesus. Ada keamanan, ada keselamatan di dalam Yesus. Yesus Tuhan tebus hidupku. Angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Yesus Tuhan tebus hidupku. Angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur.
katakan lagi, Yesus Tuhan, Kau yang menebus. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di jalan-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari katakan kepada jiwamu, tenang di dalam Tuhan. Ku tenang di jalan-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari perkatakan dengan iman, lepaskan kata nubuatan atas dirimu, atas gereja Tuhan. Di dalam-Mu ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna.
yang mengambil alih. Engkau yang mengambil alih jiwa kami. Kau tenangkan jiwa kami. Oh, Kau yang bertahta. Engkau bertahta Tuhan atas hidup kami. Yesus, tempat yang aman. Jiwa kami menemukan ketenangan di dalam-Mu. Engkau sauh bagi jiwa kami, Yesus. Ya, 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 ya. Rompakaya ramalamasi. Kalabaya ratoko, ya lamata kalabaya rata kalabasikira ya rata kalabaya, ya karata kalabaya rasikira ya ratoko makaya.
Kiraya ramato korasi kiraya ramato. Kirata kalabasi kirata kalapaya rata kalabasi. Makarata kaya rata kasih kirata kaya ramato koroto. Kiraya rara rapasi kiraya rapato koroto kolabasi. Kiraya ramata kaya ramata kalamaya rasi kiraya rata kalama. Kiraya rawasi kiraya rapato koroto. Kiraya rapata kalamasi. Ya ramana maya rawataka. Nyatakan dirimu Tuhan di tengah-tengah kami, bahwa Engkau menjadi perisai bagi kami. Engkau tempat perlindungan bagi kami. Engkau menara yang kuat Tuhan. Dan saat ini kami mau berlari-lari kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, biar jiwa kami boleh tenang dan aman di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kau yang akan menenangkan jiwa kami untuk mendapat kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam dunia kita yang modern ini, kita sangat mengerti kebutuhan kita akan yang namanya penghubung. Ketika kita mempunyai alat-alat, contoh handphone. Tapi kalau handphone itu tidak pernah terhubung dengan sumber daya, maka kita pakai mungkin 1 hari, 2 hari, maka baterainya akan habis. Dan tidak akan pernah bisa berfungsi kembali. Itulah pentingnya penghubung untuk menghubungkan kita dengan sumber. Kita nggak mungkin bisa berfungsi kalau tidak terhubung. Kita nggak akan bisa mendapat aliran-aliran air, aliran-aliran berkat. Kalau tidak ada penghubung antara sumber dan penerima. Jadi penghubung inilah yang dikatakan Tuhan di dalam perjanjian lama adalah kaum imam. Merekalah yang menghubungkan Tuhan dengan manusia, dengan umat. Mereka yang datang kepada Tuhan. Berdoa membawa persembahan-persembahan. Supaya Tuhan berkenan diam. Berkenan memberkati umatnya. Nah, selain daripada itu Bapak Ibu. Tuhan tempatkan kita gereja Tuhan. Di zaman ini, gereja Tuhan inilah yang mendapat panggilan menjadi imam-imam. Gereja Tuhan sebagai imam bagi bangsa. Imam bagi kota di tempat saudara ditempatkan. Saya yakin ketika kita tidak bisa memilih tempat kelahiran kita. Kita tidak bisa memilih kebangsaan kita. Maka apa yang kita punya saat ini, siapa engkau? Di mana engkau dilahirkan, ditempatkan. Semua itu ada rencana Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya dimanapun kita berada, kita ini menjadi titik kontak. Titik kontak surga. Bagaimana surga bisa memberkati? Harus ada titik kontaknya. Dan kitalah gereja Tuhan. Imam-imam. Kita dipanggil dengan satu tugas ini. Karena itu mari kita mau baca dari 2 Tawarikh 7. Ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit
sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, yang pertama kita melihat bagaimana ini adalah saat yang tidak baik-baik saja. Ya, dan di sini kita melihat bahwa keadaan ini bukan hanya karena udara yang berubah, karena alasan ini dan itu, tapi di atas alasan yang kita bisa lihat dengan mata ada dunia roh. Tuhan yang bekerja di dalam waktunya Tuhan, sehingga Tuhan berkata di sini, bila mana Tuhan menutup langit. Jadi sebab dan akibat yang terjadi di alam nyata yang kita lihat itu tidak pernah terlepas daripada alam roh. Terutama Bapak Ibu, Tuhan mengatakan ketika manusia melakukan dosa, maka dosa itu akan membawa konsekuensi. Dan salah satu konsekuensinya adalah Tuhan menutup langit. Sedangkan berkat yang sesungguhnya itu dari atas, dari langit. Nah, kalau Tuhan itu sudah menutup langit, dikatakan tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah siklus tanam menanam, siklus menuai akan kacau. Jadi apa yang terjadi? Tuaian tidak ada, makanan tidak ada, kelaparan terjadi. Ketika tidak ada hujan, semuanya akan jadi kering, air habis. Wah, ini satu keadaan yang sangat parah. Bukan hanya kita yang menderita, tapi hewan juga akan semuanya menderita ketika mereka tidak mendapat hujan. Sampai tanaman sekalipun semua menderita. Sehingga dikatakan juga yang kedua, aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Kenapa belalang bisa datang dalam hidup kita? Ternyata salah satunya yaitu Tuhan menyuruh belalang. Ketika kita membuka hidup kita celah terhadap dosa, apapun yang kita tidak taat, itu kita buka celah. Hal-hal ini Bapak Ibu bisa menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika celah terbuka, maka ini satu hukum Tuhan. Tuhan menyuruh belalang. Loh kok Tuhan tidak baik menyuruh belalang? Ya karena ini satu hukum Tuhan. Ketika ada dosa, maka celah terbuka, iblisnya bisa masuk. Dan yang terjadi adalah hasil bumi habis. Artinya apa yang kita usahakan itu hancur. Sudah tidak ada hujan, pekerjaan kita hancur. Ditambah lagi yang ketiga, Tuhan melepaskan penyakit. Dan penyakit sampar di sini itu penyakit yang mewabah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu ayat ini berkata demikian, berarti kita
diarahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu di atas segala keadaan yang kita alami. Jangan pernah menerangkan kejadian-kejadian ini hanya sebab akibat secara apa yang kita lihat. Tapi sepanjang kita tidak membereskan hati kita dengan Tuhan, kita nggak akan sembuh. Seringkali kalau kita sakit, kita ngomong gampang sakit, tinggal minum obat, tidur, selesai. Saya rasa ada satu elemen yang ketinggalan di situ. Betul, kadang kita sakit karena kelalaian kita. Tapi ketika kita sakit, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa Tuhan pesanmu dalam hidupku? Tuhan mau ngomong apa? Lewat keadaan ini Tuhan mau ngomong apa? Karena itu Tuhan berkata, ketika kamu mengalami tidak ada hujan, hasil usahamu habis. Ketika engkau mengalami sakit penyakit, maka sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika keadaan tidak baik-baik saja, Tuhan menginginkan kita kembali kepada Tuhan. Itu nomor satu. Pesan Tuhan adalah kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Buang segala yang selama ini menghalangi jalanmu untuk kembali kepada Tuhan. Disingkirkan, dibuang. Nah, untuk kita kembali kepada Tuhan, Tuhan mencari agen-agennya. Mari tolong dibacakan satu ayat ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, ternyata yang Tuhan cari itu bukan sembarang orang. Tuhan hanya mencari titik penghubung. Siapa yang bisa menjadi satu aliran dengan surga. Dan Tuhan berkata, inilah umatku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu sedang mencari. Tuhan selalu mencari. Mata Tuhan tertuju. Dia mengelilingi, dia mencari siapa orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan mencurahkan segenap kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang masuk dalam golongan umat Tuhan. Yang atasnya namaku disebut. Jadi itu Bapak Ibu, Tuhan itu mengirim saudara dan saya. Di bangsa manapun dia kirim Anda. Tuhan mengharapkan kita itu menjadi umat yang nama Tuhan disebut dalam hidup kita. Kita menjadi titik kontak surga untuk bangsa. Kalau sudah ada di bangsa Indonesia, maka Tuhan mengharapkan Anda berdiri menjadi penghubung untuk berkat surga turun atas Indonesia. Dan ini yang umat Tuhan harus lakukan, merendahkan diri. Berdoa, mencari wajah. Ketika umat Tuhan mengalami berkat, kelimpahan, maka kadang-kadang hati kita hatinya berubah. Kita cukup, kita enak, hati kita, oh aku baik kok. Oh semuanya baik kok, aku sudah jadi orang Kristen yang baik. Hati kita perlu kembali ke tempat yang rendah. Setiap saat Tuhan memanggil, maka itu adalah panggilan untuk kembali ke tempat peremukan hati. Yuk kita terutama umat Tuhan, kita ditemukan Tuhan di tempat yang rendah, remuk, redam.
Karena hanya di tempat itulah Tuhan Allah yang maha tinggi itu hadir dan ketemu. Jadi ketika hal-hal yang tidak baik terjadi, nomor satu, hati kita mau remukkan. Dan di tempat itu Tuhan ingin kita berdoa mencari, bukan mencari berkat, mencari diselamatkan, tapi nomor satu mencari persekutuan, mencari wajah. Ketika engkau kehilangan wajah, maka engkau kehilangan kehadiran. Kalau tidak ada kehadiran Tuhan, percuma kita jalan dengan berkat-berkat Tuhan tanpa kehadiran Tuhan. Di sini kita perlu semua kembali, terutama mereka yang disebut umat Tuhan. Mana buktinya kamu ini umat Tuhan? Buktinya adalah kehadiran Tuhan. Mari kita kembali, kita mencari. Tuhan, aku perlu Engkau. Ketika kita mencari berdoa, Tuhan juga minta. Kamu tidak bisa mau dapat Tuhan, tapi tetap pegang dunia. Umat Tuhan, gereja Tuhan harus berbalik. Kita tidak bisa mau dua-dua. Tuhan berkata tidak bisa. Kamu mau dapat aku, harus lepas. Cinta akan dunia, cinta akan uang. Saudara tetap menggunakan uang, tetap hidup di dunia, tetap butuh ini itu. Tetapi saudara tidak cinta, tidak melekat. Maka umat Tuhan, pertobatanmu itu yang akan membuat sejarah. Di mana gereja Tuhan tidak bertobat, Tuhan biarkan. Terus sampai tidak bisa lagi. Tapi di mana gereja Tuhan bertobat, maka Tuhan mendengar, mengampuni, dan memulihkan negeri. Mari kita mau menjadi orang-orang yang disebut umat Tuhan. Tuhan tidak cari mayoritas. Tuhan cari orang yang percaya. Mau itu 1, mau itu 2, mau itu 3, 10, 100. Tuhan sanggup. Mari kita ditemukan menjadi orang-orang yang menjadi penghubung dengan surga. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kami mau merendahkan diri Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Kami mau kembali kepadamu. Gereja, umat mau kembali kepada Tuhan dengan hati yang rendah. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampuni
kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari berseru kepada Tuhan untuk Dia memulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan Yes Lord, bangsa kami berseru buat Indonesia. Oh Jesus, Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. mari kita mau berseru kepada Tuhan untuk pemulihan. Tuhan, pulihkan. Yes Lord, bangsa kami perlu Engkau Yesus. Pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sebab hanya Engkau yang mampu. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kasihani bangsa ini Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan.
Yes Lord. Yesus, mari angkat bangsa Indonesia ke hadirat Tuhan. Yes. Ampuni gerejamu Tuhan. Sembuhkan gerejamu Tuhan. Hidupkan gerejamu Tuhan. Mari bangkit umat Tuhan. Bangkit dalam kerendahan hati. Bangkit dalam kekudusan. Bangkit di dalam apinya Tuhan. Kami mau percaya janji-Mu buat Indonesia. Karena itu kami mau berkata, Tuhan, biar segenap janji-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tidak ada yang digagalkan, dibatalkan oleh iblis. Yes Lord. Mari berkati Indonesia dengan perkataan-perkataan berkat. Berkati generasi-generasi muda yang ada di bangsa ini. Di hati-Mu Tuhan, bangsa ini di hati-Mu Tuhan. Yesus mengasihi Indonesia. Yesus mengasihi Indonesia. Yesus mati buat Indonesia. Kasih-Mu Tuhan, yes, berkibar atas Indonesia. Bendera kasih, panji-panji kasih Tuhan atas Indonesia. Ya karata kaya ramana maya rada ya rada rama. Koya rasiki raya rata kaya ramana mama mama. Bangkit umat Tuhan atas Indonesia. Bangkit umat Tuhan yang menjadi penghubung. Mari sekarang kita mau berkati generasi muda yang ada di bangsa ini dan generasi anak-anak. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. 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 Yes Lord.
bangkit generasi muda yang berani membayar harga bagi Tuhan, bagi kebenaran, bagi kekudusan. Haleluya. Kami berkati generasi muda dengan takut akan Tuhan. Kami berkati generasi muda dengan hati yang mengasihi Tuhan, menyala-nyala bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bangkit anak-anak muda. Yes Lord, bangkit generasi muda yang mengasihi Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Yes Lord, kami berkati generasi anak-anak. Yes Lord, dibangkitkan pasukan doa dari anak-anak. Haleluya. Pasukan pemuji-pemuji Tuhan dari anak-anak. Puji-pujian yang berkuasa keluar dari mulut anak-anak dan bayi-bayi. Terima kasih. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa memulihkan bangsa ini. Yes Lord, biar turun takut akan Tuhan. Haleluya. Biar kami Tuhan umat-Mu mendeklarasikan bahwa kasih setiamu besar. Engkau akan setia Tuhan. Engkau akan melakukan sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami berseru-seru, kami percaya, kami perkatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepada. Mari ulangi lagi. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar anugerahmu berlimpahlah. Takkan
besar setiamu. Great is thy faithfulness. Tuhan akan menyediakan, yes Lord, bagi bangsa ini. Tuhan setia. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. kami mendeklarasikan Tuhan, hanya karena kasih-Mu yang setia, maka kami diselamatkan. Karena itu kami perkatakan Tuhan, bahwa Engkau juga mengasihi Indonesia. Dan Tuhan setia. Tuhan setia akan setiap perkataan perjanjian-Mu. Lakukan Tuhan atas bangsa kami. Biar bangsa ini bangkit di hadapan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari Indonesia akan keluar berkat yang mengalir kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, biar pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas bangsa ini. Tuhan, Engkau berikan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang berjalan di dalam kebenaran dan keadilan. Berikan kekuatan Tuhan kepada Bapak Presiden, Wakil dan seluruh menteri jajaran, kepada para polisi dan juga TNI. Tuhan, berikan mereka kekuatan supaya mereka tetap kuat untuk berdiri di atas kebenaran. Karena dengan itu maka bangsa Indonesia akan teguh dan kuat di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Biar gereja Tuhan di bangsa ini bangkit. Gereja Tuhan dihidupkan. Oh Tuhan, ada revival, lawatan Tuhan terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Sehingga bangsa, seluruh bangsa akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan henti-hentinya mendoakan bagi bangsa ini. Kalau Tuhan tempatkan kami di bangsa ini, maka kami akan setia untuk berdoa, bersyafaat, menjadi penghubung bagi bangsa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Dan dari bangsa ini kami akan melihat keselamatan yang besar terjadi. Jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa akan menerima kasih Tuhan, menerima lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu besar bagi bangsa ini. Dan kami sekarang Tuhan, kami akan menadakan tangan kami ke surga. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan sendiri melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin.